Selamat sore teman-teman, kembali lagi ke channel Irfan Halim. Mungkin salah satu yang kata-kata yang sering kita dengar itu ya di media sosial, di televisi gitu, maupun media-media yang lain itu adalah perkataan terutama politikus ya, baik di tingkat lokal maupun nasional soal ini, soal kritik gitu. Misalnya kritik itu kalau bisa ya konstruktif gitu. Kritik itu yang apa santun gitu dan lain sebagainya. Ya kira-kira intinya kritik itu harus dibatasi dengan kemauan para politikus tadi itu. Um, dan ini apa kita jadi rakyat tuh jadi jenuh gitu ya mendengarkan perkataan ini. Seakan-akan itu bijak gitu ya. Apa tapi sebenarnya dari perspektif kita sebagai rakyat itu dalam konteks demokrasi itu sebenarnya jawabannya juga sebenarnya penjelasannya tidak bukan hal yang baru ya. Saya hanya mencoba untuk menyimpulkan dari berbagai orang-orang ya, baik yang tokoh maupun yang bukan tokoh gitu, bahwa sebenarnya kritik dalam konteks demokrasi itu kan sebenarnya itu kan hak sebagai rakyat gitu ya. Kalau kita sudah memilih gitu, rakyat itu hak dan kewajibannya itu mengkritik pemimpinnya gitu dalam konteks demokrasi. Karena sering kita dengarkan kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan absolut itu cenderung korup absolut gitu ya, korup mutlak. Gitu. Salah satu pemikir itu pernah mengatakan hal sedemikian ya kira-kira gitu. Jadi power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely gitu ya. Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan mutlak itu cenderung akan korup secara mutlak juga gitu. Jadi lebih ekstrim lagi. Saya lupa nama orang yang mengatakan ini. Tapi poinnya adalah makanya dari hal itu kemudian beberapa sistem itu mencoba menawarkan solusinya gitu. Salah satunya demokrasi. Dan salah satunya adalah di situ ada pembagian kekuasaan gitu ya. Sehingga kita bisa milih saat ini dengan bebas gitu ya pemimpin kita 5 tahun sekali dalam konteks misalnya presiden gitu. Jadi ketika ada kok politikus kok masih ngomongin zaman segini gitu ya, zaman saat ini itu kok kritik harus konstruktif gitu, kritik itu harus santun gitu, sopan. Kelihatannya itu ini ya, kelihatannya itu sangat moralis gitu ya. Padahal nggak ada itu sebenarnya apa kewajiban bahwa sebagai rakyat itu harus begitu gitu. Karena di kita sebagai rakyat tuh haknya adalah mengkritik pemimpin yang kita pilih gitu. Jadi baik yang pihak yang bukan memilih yang terpilih ya, maupun yang memilih waktu di akhirnya terpilih juga pemimpinnya itu punya kewajiban dan hak dan kewajiban untuk mengkritik gitu, justru karena kekuasaan itu harus diawasi gitu, bukan soal bagaimana caranya di kritik itu dilontarkan itu. Uang mereka sudah digaji dengan rakyat, dengan uang rakyat gitu untuk menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin. Kok kita masih dibatasi untuk apa itu masalah sopan santun, masalah kritik harus membangun. Yang harus kritik itu yang harus solusi yang harus dicari itu ya itu tugas pemimpin bukan tugasnya rakyat gitu ya. Jadi ini hanya mencoba untuk menyimpulkan dari omongan yang sering kali diulang-ulang gitu ya. Sebenarnya jawabannya simpel gitu. Itu bukan tugas kami itu sebagai rakyat gitu. Jadi jangan mau dibodohi gitu ya orang-orang yang sudah memilih gitu, kadung memilih ya. Kadung milih dan pilihannya sekarang tidak seideal yang dibayangkan gitu. Ya malah justru kewajiban bukan hak lagi itu untuk mengkritik pemimpinnya gitu. Dan mereka harus didesak untuk mencari solusinya gitu. Karena sudah digaji dengan uang rakyat, udah terpilih. Kok yang disuruh dibatasi kok malah rakyatnya lagi? Itu logika dari mana gitu. Jadi seharusnya tuh orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang rakyat biasa itu jangan mau untuk diadu domba sesama rakyat itu. Rakyat itu tugasnya mengawasi pemimpinnya gitu. Bukan rakyatnya yang dibatasi macam-macam, itu bukan demokrasi lagi gitu. Nanti arahnya ke otoritarianisme gitu.
Dan kita sudah selesai dengan itu ketika reformasi itu berjalan gitu ya. Bahwa periode kita pernah mengalami fase Orde Baru gitu ya. Meskipun waktu itu saya masih kecil itu ya, dan ketika itu padanya reformasi 98 itu berjalan. Jadi sekarang bukan waktunya lagi ngomongin kritik itu harus sopan santun gitu. Harus konstruktif, itu bukan tugasnya rakyat. Rakyat itu tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan gitu. Nah, sesimpel itu ya. Ini saya muter-muter ke situ ya karena dari dulu itu diulang-ulang terus itu ya. Sampai bosen gitu ya. Sampai banyak dosen, banyak orang biasa juga mengingatkan rakyat yang lain gitu ya. Kalian tuh sampai kadang itu saya tuh sampai capek itu ya baca apa ya. Kok ada orang kayak gitu ya. Maksudnya dia tuh posisinya sama-sama rakyat itu, tapi kok mau gitu ya dibodohi sama pemimpin gitu. Pemimpin dalam konteks demokrasi itu untuk diawasi itu ya, bukan untuk dipuja-puja itu. Nanti arahnya jadi buzzer gitu. Jangan mau jadi buzzer yang tidak dibayar. Mending kalau misalnya bercandanya buzzer itu kan karena mereka dibayar untuk menggaungkan kepentingan pemimpin gitu ya. Pemerintahan politikus yang terpilih itu. Ya mereka dibayar itu ada uang yang bermain di situ atau transaksinya itu yang jelas gitu. Kalau ini sudah milih, sudah punya hak untuk mengkritik, kok malah malah membebek sama pemimpin ya, malah tidak kritis gitu. Dan cinta mati itu, cinta buta. Pro pemimpin A, pro pemimpin B gitu, pro politikus A. Pun kalau sudah terpilih, tugasnya harus mengkritik, sama-sama mengkritik gitu. Jadi semua baik yang pihak yang menang maupun yang kalah itu rakyat yang sudah memilih itu tugasnya mengkritisi gitu. Jangan malah bersuara negatif terhadap arus-arus kritik tadi gitu. Itu kontraproduktif, nggak ada gunanya juga gitu. Pemimpinnya malah aman-aman saja gitu karena dibela oleh rakyatnya yang mau dibodohi tadi gitu ya. Jadi kadang kita perlu berpikir yang jernih gitu. Jangan mau ikut egonya masing-masing gitu ya. Buat dijalankan akalnya gitu.